Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan menyelami sebuah cerita pendek Sunda yang wah, dalam banget judulnya Kadedeh Nu Dipikasono. Ini adalah sebuah penelusuran tentang ingatan, tentang kasih sayang, dan tentang gimana sebuah momen yang singkat banget bisa abadi selamanya. Nah, kita mulai dari intinya dulu ya, sebuah kata yang indah banget, kadedeh. Ini tuh lebih dari sekedar rindu atau sayang biasa. Coba bayangin deh, sebuah perasaan kasih yang begitu dalam, yang tersimpan di hati buat seseorang yang mungkin nggak akan pernah kita temui lagi. Kadedeh inilah yang akan jadi kacamata kita buat memahami cerita ini. Sekarang coba deh renungin pertanyaan ini. Pernah nggak sih kalian ketemu orang asing cuma sebentar banget, tapi kok ya kepikiran terus, sampai ngebekas gitu di hati? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari cerita yang akan kita bedah. Pada dasarnya, cerita ini adalah soal sebuah kenangan. Dan bukan kenangan biasa loh, ini kenangan yang bandel, yang menolak buat dilupakan, yang terus hidup, dan akhirnya membentuk sebuah perasaan abadi bagi si pencerita. Oke, sekarang kita mundur ke awal mula semuanya. Ke sebuah momen di tepi jalan yang jadi pemicu dari semua ini. Coba bayangin ya pemandangannya. Si pencerita ini lagi di jalan, terus dia lihat seorang anak laki-laki, kita sebut aja Jang, lagi berjuang. Dia gendong adiknya yang tidur pules di punggungnya, kelihatan capek banget di bawah panas matahari. Dan coba perhatiin deh kondisinya. Bajunya itu udah kucel, lusuh, dia jalan aja udah kayak mau jatuh saking gak kuatnya. Dan wajahnya itu loh, wajahnya tuh nunjukin perjuangan hidup yang kayaknya berat banget buat anak seumuran dia. Ini bukan cuma potret anak lelah, ini potret kesulitan hidup. Ngelihat kondisi kayak gitu, si pencerita nggak bisa diam aja. Dia berhenti dan nanya dengan penuh rasa khawatir. Kata-kata pertamanya itu nunjukin keterkejutan dan iba yang tulus banget. Disinilah interaksi mereka dimulai. Dan jawaban si anak singkat, tapi rasanya kayak jelek banget. Belum makan, udah 2 hari. 2 hari. Cuma dari beberapa kata itu aja, kita langsung tahu separah apa realitas pahit yang mereka hadapi. Dari sini, cerita pindah ke sebuah warung kecil. Sebuah tempat di mana sebuah tindakan kebaikan yang sederhana justru jadi pusat dari kenangan yang gak bakal terlupakan ini. Nggak pakai mikir panjang, pencerita kita langsung bawa 2 anak ini ke warung terdekat. Nah, ini dia titik baliknya. Bukan di restoran mewah ya, tapi justru di warung sederhana inilah sebuah koneksi batin yang dalam banget mulai kebentuk. Prosesnya simple banget, si pencerita pesenin makan, dan si Jang ini makannya lahap banget, kelihatan jelas laparnya. Terus pas ditawarin nambah, dia nerima, tapi dengan sopan. Ini nunjukin, meskipun susah, dia tetap punya sopan santun. Dan ini dia, ini momen krusialnya. Waktu ditawarin porsi kedua buat dimakan di situ, Jang menolak. Dia malah minta agar makanan itu dibungkus. Bukan buat dia nanti, tapi buat adiknya di rumah. Bayangin.